Salam sejahtera untuk kita semua. Kami CGP Angkatan 11 Kota Tanjung Balai. Saya Juni Pristiwati SPD dari SMP Negeri 2 Tanjung Balai. Saya Kiki Flandus Saragi dari SMP Negeri 5 Kota Tanjung Balai. Saya Sutira Juli Adha Mapau dari SMP Negeri 5 Tanjung Balai. Akan mempresentasikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Kiki. Selamat siang Ibu. Bagaimana kabar Pak Kiki hari ini? Wah, luar biasa Bu, baik. Kalau Ibu gimana Bu? Alhamdulillah baik Pak Kiki. Baik ya Pak ya. Sebelum kita mulai proses coaching ini, di sini saya berperan sebagai supervisor yang akan melihat proses coaching Bapak bersama coaching nanti. Nah, Sebelum Bapak memulai percakapannya, ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya nanti. Jadi, untuk rubrik penilaian yang menjadi acuan yang saya harapkan, Bapak sudah memiliki prinsip. Bapak masih ingat prinsip coaching, Pak? Masih Bu. Yang pertama itu ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi dari iya Pak. Nah, tentu Bapak juga memiliki kompetensi diri dari coaching yang memiliki kehadiran penuh, mendengar aktif, dan mengajukan pertanyaan. Dan juga saya harapkan nanti dari percakapan Bapak ketika melakukan coaching itu menerapkan alur tirta ya Pak. Baik Pak, sebelum dimulai ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Kira-kira kompetensi coaching yang mana Bapak kembangkan dalam proses percakapan nantinya Pak? Kompetensinya akan saya kembangkan Bu nanti dalam proses coachingnya Bu. Yang pertama itu ada presence, yang kedua mendengarkan secara aktif, dan juga yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot dengan coachingnya Bu. Iya, luar biasa ya Pak ya. Nah, dari dua kompetensi yang Bapak ajukan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Bapak kembangkan dari coaching Bapak nantinya? Tentunya Bu, yang saya akan secara spesifik Bu, mendengarkan secara aktif, karena memang dalam proses coaching itu Bu, kita secara aktif untuk bisa mendengarkan si coach itu. Baik Pak, memang mendengar aktif ini adalah kunci agar bisa menggali banyak hal dari seorang coach ya Pak ya. Ya. Nah Pak, kira-kira tolak ukur yang bagaimana indikator tercapainya yang ingin Bapak tujukan dalam percakapan nanti Pak, indikatornya Pak? Saya ingin nanti Bu, coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan dia Bu, atau juga menemukan langkah-langkah dari penyelesaian masalahnya Bu, di kelasnya mungkin atau di lingkungannya Bu. Oh gitu ya Pak, baik. Semoga dari indikator yang Bapak sampaikan terkait dari prosesnya bisa nanti berjalan dengan lancar ya Pak ya. Amin, bersama coachingnya. Saya berharap proses percakapan nanti berjalan lancar sesuai indikator keberhasilan. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali Bu. Silakan Pak mulai proses coachingnya. Baik Bu. Selamat pagi Bu Juni. Selamat pagi Pak Kiki. Ibu Juni, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak. Bagaimana kabar Pak Kiki? Wah, luar biasa juga Bu. Ya begini Bu, kita sesuai dengan agenda kita sebelumnya untuk kita pertemuan hari ini untuk melaksanakan coaching, yang dimana kita sudah rencanakan sebelumnya kan Bu. Nah, untuk coaching hari ini yang perlu saya mau sampaikan kepada Ibu bahwa kita adalah mitra Bu, nggak usah segan, ya nggak ada batasan antara kita ya kan Bu ya, karena memang kita juga rekan. Saya mau tanya Ibu, apakah udah siap atau kira-kira nyaman atau tidak Bu? Sebenarnya saya masih kurang nyaman Pak. Kalau kasih range Bu dari 1 sampai 10, Ibu rasa nyaman itu di angka berapa?
di angka 7 Pak. Kenapa nggak 10 Bu? Karena Tujuannya lagi apa itu? saya khawatir Pak, kalau curahan hati saya ini mungkin tidak Bapak terima gitu, atau tidak Bapak respon dengan baik gitu Pak. Canggung saya Pak. Iya ya. Begini Bu, Bu Juni, saya perlu sampaikan kepada Ibu, proses coaching ini Bu, saya sebagai coach, Ibu sebagai coachnya, nggak ada di sini saya pemimpinnya, Ibu anggotanya, enggak Bu ya, karena memang ini coaching ini tentang mitra Bu, nggak ada batasan, kita sederajat Bu. Jadi kalau contohnya ada yang mau Ibu sampaikan, nggak usah segan Bu. Saya kalau mungkin ada yang bisa saya bantu atau support, saya akan bantu Bu ya, senyaman mungkin Bu. Bagaimana Ibu? Apakah Ibu sudah siap untuk melaksanakan coaching hari ini? Alhamdulillah sudah Pak. Oke Bu. Nah untuk tujuannya Bu, kira-kira untuk coaching kita hari ini tujuannya apa kira-kira itu Bu? Juni? Saya inginnya tuh Pak, tujuan saya supaya murid-murid saya itu antusias dan tertarik belajar bahasa Inggris di kelas saya Pak. Berarti memang Ibu udah ada rencana ke depannya Bu ya? Iya Pak. Kalau memang begitu, kelas Ibu sekarang itu gimana tuh kondisinya Bu? Kalau saya itu Pak, kalau belajar bahasa Inggris, muridnya itu kurang antusias Pak. Nanti ada yang main-main, ada yang menguap, ngantuk. Nampaknya memang mereka itu kurang tertarik Pak belajar bahasa Inggris di kelas saya. Kalau menurut Ibu, bagusnya kalau contohnya pembelajaran itu yang supaya anak-anak itu bisa senang itu gimana itu? Itulah Pak. Saya ada rencana sebenarnya Pak, ingin menerapkan pembelajaran yang inovatif Pak. Kalau Ibu katakan tadi inovatif itu, kira-kira indikatornya apa itu Bu? Yang inovatif itu gimana itu kalau menurut Ibu? Ada rencana saya mau memanfaatkan aplikasi pembelajaran seperti Quizzes, Canva, dan Kahoot Pak. Sudah bagus sekali itu Bu ya. Memang berarti Ibu ada rencana untuk membuat pembelajaran yang menarik, yang berbasis teknologi Bu ya? Iya Pak. Luar biasa Bu. Ibu Juni semangat sekali nih gurunya nih, berbahasa yang semangat sekali. Jadi untuk kedepannya Bu, ya kan, rencana kedepannya itu apa yang akan Ibu laksanakan Bu? Atau strateginya apa Bu? Saya mungkin untuk pembelajaran bahasa Inggris di kelas saya akan memanfaatkan teknologi proyektor ya kan Pak. Jadi bahan ajarnya itu saya menampilkan audio visual yang saya desain dengan menggunakan Canva, kemudian saya tayangkan dengan proyektor supaya anak tertarik ya kan Pak. Kemudian nanti di sela-sela pelajaran saya berikan lagu-lagu bahasa Inggris seperti itu Pak. Nah untuk kuisnya mungkin nanti saya akan memanfaatkan aplikasi pembelajaran Quizzes dan Kahoot itu Pak. Udah bagus sekali itu Bu. Kalau untuk bisa Ibu buat sendiri itu atau mungkin butuh bantuan pihak-pihak lain Bu? Sejujurnya saya juga masih baru belajar Pak. Jadi nanti mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah lebih mahir menggunakan mereka Pak. Iya. Bagus sekali Bu, itu saya dukung Bu. Ya. Terus untuk kendalanya itu pasti ada kendala kan Bu ya? Cara mengatasinya Bu atau mengantisipasinya Bu? Kemungkinan ini bakalan ada hambatannya lah ke depan itu. Kira-kira apa itu Bu? Kalau kendalanya Pak, jujur saja yang pertama itu tidak semua murid di kelas saya itu punya handphone Pak. Mungkin hanya sebagian gitu kan Pak. Belum lagi mereka kan dari keluarga yang banyak yang dari keluarga menengah ke bawah kurang mampu. Jadi terkendala di paket data juga Pak. Kalau untuk hambatan itu Bu, strategi Ibu sendirilah. Coba saya mau dengar Bu. Atau cara Ibu mengantisipasinya itu. Kalau untuk penggunaan handphone itu Pak, nanti di kelas akan saya bagi 2 kelompok Pak. Kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 1 itu Pak yang punya handphone, kelompok 2 yang tidak punya handphone. Jadi nanti mereka bergantian Pak.
saya akan memberikan soal yang berbeda dengan tema yang sama. Seperti itu Pak. Kalau pakai data, saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya anak-anak bisa mengakses WiFi sekolah Pak. Udah bagus itu Bu Juni, tinggal Ibu nanti melaksanakannya. Kira-kira langkah awalnya lah Bu, untuk nanti Ibu bisa melaksanakan ini, pembelajaran yang menyenangkan ini. Kalau untuk langkah awal, penerapannya mungkin minggu depan ya Pak, karena minggu ini kan penilaian tengah semester. Jadi ya langkah awalnya saya akan menerapkan itu Pak. Yang seperti saya katakan tadi, bahan tayang audiovisual, kemudian kuisnya dengan memanfaatkan aplikasi pembelajaran Quizzes dan Kahoot, seperti itu Pak. Bagus sekali Bu Juni. Rencana yang sudah matang, sudah punya rencana aksi ke depannya. Juga pihak-pihaknya sudah ada Bu ya untuk mendukungnya. Langkah awal juga sudah, komitmennya lah Bu ke depannya. Ini kan kadang-kadang kan ada rencana saja tapi dia hanya sebatas cuma beberapa minggu gitu. Komitmennya Bu, gimana Bu? Sebagai komitmen langkah berkelanjutan, saya akan membuat penjadwalan Pak. Mungkin di minggu pertama akan menggunakan aplikasi pembelajaran Quizzes. Nanti di minggu selanjutnya menggunakan aplikasi Kahoot, seperti itu Pak. Jadi ada jadwal-jadwal yang sudah saya tetapkan. Oke, berarti saya sudah tangkap Bu. Berarti nanti Ibu akan membuat pembelajaran yang supaya anak itu bisa senang dengan memanfaatkan teknologi. Nanti materinya Ibu sampaikan dengan Canva kan Bu ya. Terus nanti latihan atau ulangan Ibu pakai Quizzes atau Kahoot. Betul kan Bu? Iya Pak. Wah, luar biasa kali Bu Juni. Saya bangga sekali punya rekan ya, mitra seperti Ibu yang punya inovasi dan juga kreatif Bu. Saya berharap ya teman-teman yang lain bisa mengikuti jejak Ibu. Terima kasih Pak. Tetap semangat Bu untuk melaksanakan pembelajaran yang kreatif, inovatif di dalam kelas. Ya, terima kasih ya Pak. Sama-sama Bu. Baik Bapak, tadi saya sudah mengamati proses coachingnya dari percakapan bersama coaching. Ya Pak ya. Iya Bu. Ada beberapa catatan sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Iya. Di sini saya ingin menanyakan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Terima kasih Bu, yang sudah saya laksanakan tadi dalam proses coachingnya Bu. Saya sudah melaksanakan alur tirta. Yang pertama itu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab Bu. Sehingga alur tersebut bisa menggali si coach untuk menceritakan dan juga menyelesaikan masalahnya Bu. Iya Pak, dari hasil catatan saya pun Bapak sudah melakukan hal demikian. Ya, Bu. Terus Pak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan pada proses coaching yang baru dilakukan? Tentunya Bu, saya akan ke depannya yaitu mengembangkan atau lebih mendalami tentang kompetensi yang dalam coaching yang itu presence, mendengarkan secara aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Iya Pak ya. Ya bagus, bagus Pak, sebuah proses yang luar biasa ya Pak ya, yang saya perhatikan tadi. Semoga kompetensi ini dapat berdampak bagus bagi diri Bapak ke depannya. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Siang Bu. Terima kasih ya Pak ya. Terima kasih kembali Bu.